Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Kalia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini tuh aku nge-share lagi nih kegiatan aku setelah beberapa hari kemarin aku libur upload. Dikarenakan kemarin aku ada kegiatan ya teman-teman, ada kerjaan juga. Jadi aku nggak sempet ngedit ya teman-teman. Padahal ini tuh video beberapa hari yang lalu, tapi belum keedit ya. Nah, jadi hari ini tuh aku mau nge-share lagi nih kegiatan aku. Nah, di kegiatan hari ini tuh aku awalin di pagi hari lagi dan lagi ya teman-teman. Kebiasaan ya video aku tuh aku awalin di pagi hari. Jadi nih aku pagi-pagi mau masak dulu ya teman-teman, mau buat menu sarapan. Jadi hari ini tuh rencananya aku mau masak ikan tongkol, aku sayur lemak gitu. Tapi seperti biasa, aku tuh kalau nyayur ikan aku pakein asam sunti ya teman-teman, karena memang itu selera aku ya. Untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman, aku pakai cabai merah, bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, dan juga aku beri sedikit asam sunti. Nah, ini pertama-tama aku panasin dulu minyak dan aku goreng bawang merah. Ini aku goreng aja sampai harum ya teman-teman. Dan setelah harum lanjut aku masukin daun kari dan juga aku masukin satu batang serai ya teman-teman yang udah aku geprek gitu biar lebih harum gitu ya teman-teman untuk si bumbunya. Nah, ini aku tumis-tumis dulu sampai keluar gitu ya teman-teman untuk harumannya. Dan ini lanjut aku masukin perbumbuannya. Ini aku tumis-tumis aja sampai bumbunya itu mateng. Dan gak lupa ya teman-teman, jangan sampai mubazir, itu blendernya aku kasih air seperti biasa biar gak ada sisa-sisa bumbu yang terbuang gitu ya. Nah, ini lanjut aku masukin kentang, biar banyak gitu ya teman-teman, karena kan ikannya cuma beberapa potong aja. Jadi kemarin aku beli ikannya itu 20.000, itu aku dapat setengah ikan tongkol besar gitu ya teman-teman. Ini udah aku bersihkan, udah aku kasih jeruk nipis juga dan juga garam. Dan lanjut tinggal aku masukin aja ke dalam bumbunya ya teman-teman. Ini tuh untuk kentangnya udah setengah mateng ya, karena memang aku kurang suka kalau kentang itu masih krenyes-krenyes gitu loh teman-teman. Jadi harus benar-benar mateng gitu ya untuk kentangnya. Nah, ini ikannya aku masukin semua aja. Ini tinggal aku aduk-aduk aja ya teman-teman. Aku campur sama bumbunya sampai rata gitu, biar ikannya itu berwarna kuning gitu ya, nggak pucat gitu. Karena aku kalau untuk ikan, jujur ya aku kurang suka kalau ikan tuh warnanya tuh pucat gitu loh teman-teman. Aku lebih suka ikannya tuh berwarna kuning gitu, jadi kayak lebih seger aja dipandang gitu ya. Karena kalau warnanya pucat itu aku kayak geli gitu loh teman-teman. Bukan menghina masakan orang kalau pucat, bukan. Tapi memang itu selera ya teman-teman. Selera orang kan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini lanjut aku masukin aja air. Aku masukin airnya tuh nggak terlalu banyak ya, karena ini mau aku masukin santan juga. Dan aku masukin santannya itu di saat airnya itu udah bener-bener mendidih. Ini santannya santan yang kental ya teman-teman. Aku cuman pakai sekali perasan aja karena memang aku perlu yang kentalnya. Jadi di sini tinggal aku aduk-aduk aja. Ini tuh udah mateng ya, tinggal nunggu si santannya itu mateng. Lanjut tinggal dihidangkan gitu ya teman-teman. Too scared now, thinking I should call up Mama. Nah, ini dia menu kami hari ini, ikan tongkol di gulai ya teman-teman. Ini tuh gulai Aceh karena mengandung asam sunti ya. Nah, lanjut aku udah sarapan tadi ya teman-teman, dan di sini aku mau jemur pakaian aja karena memang aku tadi tuh udah nyuci ya. Kebetulan cuaca hari ini tuh panas, jadi harus gercep dijemurin karena nanti makin panas udah males keluar gitu ya teman-teman. Nah, ini aku jemur aja. Dan di video aku yang sebelumnya itu kan aku ada ganti spray ya teman-teman. Nah, itu spraynya nggak aku cuci semua karena memang udah kecapean. Jadi sebagian aku cuci dan sebagiannya aku sisain, dan hari ini tuh baru aku cuci ya teman-teman. Nah, ini lanjut mau aku jemurin aja sampai semuanya tuh selesai ya. Nah teman-teman, aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam mencari rezeki, dilapangkan juga pintu rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan segera tercapai sesuai dengan harapan. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin.
Nah teman-teman, di video kali ini tuh suara aku berbeda ya, karena memang aku lagi flu, jadi suara aku tuh kayak di hidung gitu ya. Agak aneh ya teman-teman, tapi mau gimana lagi, selagi aku sempet ngedit dan sempet ngedubbing ya, meskipun suaranya agak aneh nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting upload video, karena memang udah beberapa hari aku nggak ada upload video ya. Nah teman-teman, hari itu ada masak menu apa? Bisa di komen-komen aja ya. Mungkin ada yang sama nih kayak aku, hari ini tuh masak ikan tongkol. Mungkin ikannya diapain gitu, bisa di komen. Jadi seumpamanya aku punya ikan tongkol ataupun ikan yang lain, aku bisa jadiin menu kalian itu sebagai referensi aku ya. Watch you come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. Oke lanjut. Nah tadi selesai jemur pakaian, aku sempat istirahat sebentar ya teman-teman. Lanjut di sini aku nyuci piring. Nah seperti biasa ya, piring aku tuh ya segini-gini aja. Ini tuh udah semua ya teman-teman, rata-rata itu udah kotor karena memang kan piring aku tuh nggak yang terlalu banyak. Ya seperti yang kalian tahu, rak piring aku itu kan kecil ya, jadi otomatis piring-piring aku itu nggak banyak ya teman-teman. Nah ini aku cuci aja sampai semuanya tuh selesai ya. Dan aku tuh kalau cuci piring seperti biasa ya teman-teman, aku pakein 2 ember gini. Karena aku suka aja gitu ya teman-teman, nyuci piring itu pakai 2 ember gini, 1 ember kecil untuk bilas pertama dan yang ember besar itu untuk bilas keduanya ya teman-teman. Karena menurut aku kalau nyuci piringnya tuh kayak gini tuh lebih cepet aja gitu selesainya gitu ya teman-teman. Nah ini udah mau selesai ya cucian piring aku. Nah ini waktu aku lagi nyuci piringnya teman-teman, ternyata sales es krimnya tuh dateng mau bawa es krim. Karena memang aku tadi malam itu udah pesen ya, udah order karena kan udah nggak ada lagi pesta di kampung aku, jadi aku bisa order gitu. Nah ini lagi mereka susun-susun ya teman-teman, ke dalam tong esnya, ke dalam freezernya. Nah es krim yang aku jual itu merek Ice ya teman-teman, yang Ice itu tulisannya, itu bacanya gimana sih, Ice atau Ice gitu ya, aku kurang tahu juga. Nah untuk kali ini tuh aku ordernya 1.600.000 sekian gitu, aku lupa berapa detailnya. Nah dulu untuk awal-awal waktu aku order es ini tuh aku ordernya hampir 3 juta lebih ya teman-teman, karena kan masih pemulaan. Dan untuk sekarang itu udah mulai aku kurangin karena kan anak-anak juga udah mulai bosen ya teman-teman. Kalau dulu kan mereka jarang gitu makan es krim kayak gini, jadi aku ordernya tuh agak banyakan dan sekarang itu aku kurangin. Jadi aku ordernya segitu aja ya. Nah walaupun segitu itu lumayan ya teman-teman, karena kan rumah aku juga di depan SD, depan sekolah, jadi gampang habisnya gitu. Karena kan anak-anak juga suka gitu ya teman-teman. Apalagi aku tuh ordernya aku banyakin yang harganya itu murah. Aku jualnya tuh 2.000, 2.500 gitu ya teman-teman, yang aku banyakin order itu. Dan untuk yang harga di atas 5.000 tuh aku cuman ngambil beberapa macam aja, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Cuman untuk nambah variasi aja gitu ya. Nah ini abang salesnya tuh sambil ngeliatin HP aku ya teman-teman, mereka senyum-senyum gitu karena heran, karena kan nggak pernah ya aku videoin kalau mereka lagi susun es kayak gitu ya. Nah kali ini tuh aku videoin, jadi kayak mereka ngeliat-ngeliat gitu ya teman-teman. Aku awalnya malu juga sih ya waktu naruh HP aku, tripod aku gitu ya di pintu gitu, aku malu. Tapi ya udahlah ya, demi konten, demi YouTube aku, jadi biar nambah durasi gitu ya teman-teman. Jadi aku videoin aja. Ya nggak apa-apa, mereka juga udah tahu ya, aku udah bilang kalau aku tuh udah mulai nge-YouTube. Nah ini sore harinya ya, sekitar jam 3 sore gitu, aku mau ke rumah mami ya teman-teman. Jadi tadi aku ada petik mangga di depan rumah itu, aku petik beberapa buah karena rencananya mau ngerujak bareng sama ibu aku juga ya teman-teman, sama adik aku sama mami juga. Jadi mereka tuh udah beli bahannya kayak nanas, timun gitu, mereka udah beli. Dan aku tinggal bawa mangganya aja dan nanti tinggal bikin bumbu ya teman-teman. Karena kan udah lama ya teman-teman, aku juga jarang pulang ke rumah mami sekarang karena memang kesibukan aku di rumah. Dan aku juga lagi males keluar aja gitu, cuaca kan juga panas ya teman-teman, jadi jarang ke rumah mami. Makanya ini sekalian aja ngerujak gitu, kan enak gitu ya teman-teman, ngerujak bareng-bareng gitu, rame-rame kan.
Dan di video kali ini tuh suami aku nggak kerja ya teman-teman, jadi sempet nganter aku ke rumah mami dan ikut ngerujak juga. Sebenarnya kerja, cuman tadi karena udah pulang males balik lagi ya. Jadi nanti itu suami aku cuman kontrol bengkel aja gitu, nggak kerja lagi, makanya nggak pakai baju ke bengkel. Nah ini si kakak juga ikut, nggak mungkin aku tinggal ya teman-teman, karena kalau udah ke rumah mami tuh udah pasti dia ikut, dia nggak mau ditinggal gitu. Nah ini Kak cerita udah sampai ke rumah mami. Ini tuh lagi proses pengupasan buahnya. Nah di sini untuk kupas buahnya itu ada mami, adik aku dan juga ibu aku ya teman-teman. Dan untuk tugas aku itu bikin bumbu karena kata mami kalau bumbu aku yang buat itu enak. Padahal ya sama aja ya teman-teman. Menurut aku tuh sama aja rasanya. Cuman mungkin mereka males aja untuk ngegoreng kacang tanahnya gitu ya teman-teman. Makanya aku yang disuruh bikin bumbunya. Karena kan kalau untuk kupas-kupas itu bisa sambil duduk, sedangkan kalau goreng kacang tanah kan sambil berdiri karena kompor mami itu kompor yang berdiri gitu ya teman-teman. Ya udahlah ya nggak apa-apa aku kerjain aja. Nah ini aku giling dulu, aku pakai ulekan ya teman-teman. Ini aku ulek beberapa cabai kecil. Nah di sini tuh aku nggak pedes ya teman-teman untuk bikin bumbu rujaknya karena memang request mami sama ibu aku itu jangan pedes. Takutnya kalau kepedesan nanti tuh malah nggak menikmatin ya teman-teman karena kan asik sama pedesnya gitu. Karena keluarga aku juga kurang suka yang pedes-pedes gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku bikin sesuai request mami aja. Nah ini aku tadi udah goreng kacang tanah. Lanjut kacang tanahnya tuh nggak aku giling semua, tapi aku pakai sebagian dulu. Nah ini yang sebagian aku giling sampai halus ya teman-teman. Sedangkan yang nanti itu giling-giling kasar gitu aja. Jadi bumbunya itu ada yang kasar dan ada yang halus juga gitu ya teman-teman. Karena kalau halus semua untuk si kacang tanahnya itu menurut aku kurang enak aja. Karena kayak nggak ada rasa kacangnya waktu kita kunyah gitu kan teman-teman, kayak nggak ada yang besar-besarnya gitu, kayak kurang enak aja sih ya, itu selera aku ya teman-teman. Nah ini aku campur aja untuk kacang tanahnya dan juga cabenya itu aku campur aja ya teman-teman. I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on them. Nah ini tinggal aku ulek kasar aja ya teman-teman untuk si kacangnya karena memang ini tuh udah enak. Aku rasa juga udah pas gitu ya teman-teman, untuk pedesnya juga udah terasa. Karena cabai mami tuh cabai burung gitu loh teman-teman, cabai rawit yang bener-bener pedes gitu. Jadi pakai beberapa aja udah lumayan gitu untuk pedesnya gitu ya. Dan nanti ini tinggal aku tambahin manisannya teman-teman. Aku nggak pakai kecap lagi karena memang kata mami tuh lebih enak pakai manisan aja daripada kecap. Dan tadi udah beli juga ya teman-teman untuk manisannya, aku beli 10.000 itu. Ini nggak kepake semua sih manisannya, ada sebagian yang disimpan sama mami. Nah ini dia, tinggal aku campur aja kacang tadi dengan manisannya teman-teman. Dan di sini aku tambahin sedikit aja kecap karena kata mami tambahin aja sedikit untuk ada asin-asinnya gitu loh teman-teman. Ini tuh kecap manis, tapi kan walaupun kecap manis ada terasa asinnya sedikit. Nah ini dia udah jadi ya teman-teman. Ini tuh alhamdulillah habis dalam sekejap. Ini tuh mangganya tuh nggak yang kecut gitu. Dan untuk timunnya juga udah dikupas. Untuk si nanasnya juga alhamdulillah manis ya teman-teman. Awalnya tuh aku pikir nanasnya bakalan asem, tapi ternyata kata mami itu nanasnya lumayan manis. Jadi ya enak lah ya teman-teman untuk rujak kali ini tuh. Nah di sini aku tinggal tunggu mami sama ibu aku ya. Oke lanjut. Nah selesai tadi ngerujak, aku lanjut mandi aja. Karena tiba-tiba mertua aku itu nelpon ya teman-teman, nelpon ke suami aku. Katanya mau jengukin tetangga aku yang sakit gitu. Jadi aku di sini diajakin mau ikut atau enggak. Ya udah aku ikut aja ya teman-teman. Tapi untuk suami aku nggak ikut, dia langsung pulang. Dan untuk yang nyupir mobilnya itu bapak mertua aku ya teman-teman. Di sini tuh perginya bareng-bareng, ada mertua aku, bule, dan juga ada tetangga aku ya, karena kan muat juga. Oke teman-teman, udah mau habis aja nih durasi video aku. Sebelum durasinya itu habis, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Nah buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang punya channel, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, karena aku bakalan berkunjung balik melalui komen ya. Dan maaf jika ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.